peredaran darah pada manusia. Proses pencernaan menghasilkan sari makanan, kemudian sari makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan yang diedarkan ke seluruh tubuh akan diedarkan oleh sistem peredaran darah. Darah juga berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida dari hasil pernapasan. Sistem peredaran darah pada manusia terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, darah, yang kedua, jantung, dan yang ketiga, pembuluh darah. Sekarang mari kita bahas satu demi persatu. Sekarang mari kita bahas yang pertama yang mengenai darah. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri dari sel-sel darah. Darah terdapat beberapa komponen. Komponen darah yang pertama adalah plasma darah, yang kedua sel darah merah, yang ketiga sel darah putih, dan yang keempat keping darah. Berikut gambar yang saya tampilkan mengenai komponen darah. Terdapat keterangan pada gambar tersebut. Sekarang kita akan memasuki pada komponen darah. Yang pertama, plasma darah. Ciri-ciri dari plasma darah yang pertama, komponen pertama yaitu plasma darah yang memiliki ciri-ciri yang pertama berwarna bening kekuningan yang terdiri dari 92% air. Yang kedua, berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon. Yang ketiga, membantu membuat zat-zat sisa metabolisme. Komponen yang kedua, sel darah putih yang berciri-ciri yang pertama, mengandung protein hemoglobin. Yang kedua, berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga, berfungsi mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Sekarang kita beralih pada komponen yang ketiga, yaitu sel darah merah yang memiliki ciri berperan melawan bakteri, virus, dan kuman, penyebab penyakit pada tubuh. Yang kedua, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Komponen yang keempat yaitu keping darah yang memiliki ciri-ciri yang pertama, membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Yang kedua, memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Selanjutnya kita akan pindah ke sistem peredaran darah yaitu jantung. Berikut gambar jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di rongga dada agak sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sekepalan tangan dan berat jantung orang dewasa sekira 300 gram. Berikut ini merupakan bagian-bagian jantung yang memiliki nama dan fungsi yang berbeda. Jantung terdiri dari 4 bagian ruang. Yang pertama, bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Baik, inilah merupakan gambar jantung beserta bagian-bagiannya, yaitu terdapat bilik kanan, bilik kiri, katup trikuspid, katup bikuspid, serambi kanan, serambi kiri, vena paru-paru, arteri paru-paru, dan aorta. Bagian jantung yaitu aorta merupakan arteri yang terbesar pada jantung. Antara ruang serambi dan bilik pada jantung dipisahkan semacam sekat. Sekat ini disebut dengan kutub jantung. Fungsi dari kutub tersebut ialah agar darah tidak dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Berikut mengenai gambar peredaran darah. Pada gambar yang berwarna merah merupakan organ peredaran darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan peredaran yang berwarna biru merupakan organ peredaran darah yang kaya akan karbon dioksida. Ya, sekarang mari kita perhatikan yang pertama yaitu bilik kanan yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru.
Selanjutnya yaitu bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya serambi kanan yang berfungsi memompa darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 dari seluruh tubuh. Selanjutnya serambi kiri yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Selanjutnya yaitu vena paru-paru yang membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Kemudian arteri paru-paru yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Begitulah penjelasan mengenai fungsi organ peredaran darah pada manusia. Selanjutnya kita pindah pada materi yang ketiga, yaitu mengenai dengan pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan sebaliknya. Pembuluh darah terbagi atas 3 bagian. Yang pertama pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau vena, dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Yang kedua, pembuluh balik atau vena berfungsi untuk mengalirkan darah masuk ke jantung. Yang ketiga, pembuluh kapiler yang berfungsi untuk pembuluh kecil yang menghubungkan arteri dengan vena. Baik, berikut perbedaan arteri dan vena, di mana pembuluh nadi atau arteri ditandai dengan berwarna biru dan pembuluh balik atau vena ditandai dengan warna merah. Perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik yang pertama yaitu tempatnya agak ke dalam permukaan kulit atau tersembunyi, sedangkan pembuluh balik yaitu tempatnya dekat dengan permukaan kulit atau tanpa kebiruan. Perbedaan yang kedua untuk pembuluh nadi, dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis, sedangkan pembuluh balik, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga, pembuluh nadi denyut terasa, sedangkan pembuluh balik denyut tidak terasa. Perbedaan yang terakhir untuk pembuluh nadi yaitu jika terjadi luka darahnya akan menguncur, sedangkan pembuluh balik yaitu jika terjadi luka darahnya akan menetes. Begitulah perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Materi selanjutnya yaitu proses peredaran darah. Peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar dalam pembuluh darah. Berdasarkan panjang pendek jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang pertama itu peredaran darah kecil, merupakan peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Dan yang kedua, peredaran darah besar ialah peredaran darah dari daerah jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, dan kembali ke jantung. Baik, kita akan bahas mengenai peredaran darah kecil. Berikut skema dari peredaran darah kecil. Baik, adapun urutan peredaran darah kecil yaitu yang pertama bilik kiri, kemudian arteri paru-paru, kemudian paru-paru, kemudian vena paru-paru, dan selanjutnya berakhir di serambi kiri. Berikut penjelasan mengenai peredaran darah kecil yaitu bilik kanan mengandung darah kaya akan karbon dioksida atau CO2. Memompa darah menuju paru-paru dan melewati arteri paru-paru. Darah yang akan kaya karbon dioksida akan menuju ke paru-paru. Pada paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Darah yang akan kaya dengan oksigen akan menuju
kembali ke jantung melewati paru-paru dan akan masuk ke serambi kiri. Itulah proses peredaran darah kecil. Selanjutnya kita melangkah pada proses peredaran darah besar pada manusia. Baik, inilah skema dari peredaran darah besar. Yang pertama itu bilik kiri melewati aorta, kemudian arteri melewati seluruh tubuh, kemudian melewati vena dan serambi kanan. Berikut penjelasan mengenai peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri yang mengandung darah kaya akan oksigen memompa darah pada seluruh tubuh dengan melewati aorta. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen ini akan menuju ke seluruh tubuh dengan melewati arteri. Selanjutnya, setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, atas dan bawah, maka terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi pada pembuluh kapiler. Berikutnya, darah yang kaya akan karbon dioksida kembali ke jantung melewati vena atas dan vena bawah. Kemudian akan masuk ke serambi kanan. Itulah penjelasan mengenai proses peredaran darah besar pada manusia. Baik, mungkin hanya itu yang saya sampaikan mengenai proses peredaran darah pada manusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sexual, to be sexual.